datang di channel WIS Wanita Investor Saham. Kembali bersama Mega di sini. Oke, kali ini saya ingin membahas sebuah emiten yaitu Pewon, Pakuan Jaya. Nah, jadi Pewon ini itu adalah emiten atau perusahaan yang bergerak dalam bidang properti, teman-teman. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa Pewon ini bisnis modelnya itu berupa sewa. Jadi dia bisa menghasilkan recurring income. Nah, sekarang kalian tahu nggak gimana harga saham dari si Pewon ini? Nah, bisa kalian lihat di sini. Oke, harga saham dari tahun ke tahun sebenarnya adalah naik, tapi pada tahun 2020 itu harga saham dari si Pewon ini turun. Kemudian ini penurunan dari harga saham kan tentu karena adanya coronavirus. Kalian tahu nggak bagaimana sih laporan keuangan atau laba dari si Pewon ini sendiri? Oke, kalian bisa lihat EPS-nya aja ya. EPS-nya bisa lihat di sini. Oke, EPS Pewon itu bisa kalian lihat sebenarnya tumbuh secara positif. Cuma di tahun 2020 bisa kalian lihat nih, EPS-nya itu sangat turun drastis, teman-teman. EPS-nya adalah 2. Sedangkan yang lainnya tahun-tahun sebelumnya adalah belasan. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi dengan Pewon hingga net profit-nya bisa turun sedalam itu? Nah, berikut saya akan jelaskan alasan kenapa laba dari Pewon ini turun. Sebenarnya penurunan labanya itu bisa kalian lihat di sini ya. Nah, jadi labanya itu turun terhitung dari kuartal 1 2019 dengan kuartal 1 2020 itu turunnya hampir 90,45%, teman-teman. Ini cukup drastis ya turunnya. Makanya banyak orang yang lagi pegang Pewon ini bingung, apa sih yang menyebabkan Pewon kenapa begini? Apakah perusahaannya sudah tidak bagus lagi atau bagaimana? Nah, itu yang akan saya bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutin, bagi yang baru bergabung bersama kami dan belum di-subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan terus dukung kami dengan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, kita akan membedah apa sih yang terjadi dengan Pewon, kenapa labanya bisa anjlok sampai 90%. Kita bakal cek di laporan keuangan. Oke, saya akan melihat bagaimana sih pendapatan bersih, rincian pendapatan bersih dari si Pewon ini. Apakah labanya turun karena emang operasionalnya atau apa? Kita cek di pendapatan bersih dari si Pewon. Ini dia. Oke, bisa kalian lihat di sana ya bahwa kita kemarin sudah bahas bahwa si Pewon ini kan kebanyakan itu income-nya datang dari sewa dan juga penjualan kondominium kan. Mari kita lihat. Pada bagian sewa ruangan itu sebenarnya tahun 2019 dan tahun ini itu Pewon mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi nggak ada masalah dengan sewa, bahkan sebenarnya sewanya meningkat. Sewa ruangan ya. Kemudian yang mengalami penurunan di sini bisa kalian lihat adalah penjualan kondominium dan kantornya dia. Nah, ini yang mengalami penurunan itu sebenarnya adalah penjualan kondominium dan kantor, teman-teman. Tahun 2019 bisa kalian lihat dan tahun 2020. Ini kira-kira penurunannya sekitar 40%. Tapi penurunannya belum signifikan, 40%, teman-teman. Sedangkan net income-nya dia, net profit-nya itu turunnya lebih dalam, 90% lebih. Nah, berarti sebenarnya kalau kita cek di pendapatan bersihnya dia, itu sebenarnya nggak ada masalah secara operasional. Ini kalau penjualan kondominium turun ya karena memang market lagi buruk, pasar lagi jelek akibat virus corona. Jadi itu sebenarnya bukan masalah. Yang penting juga sewa ruangan tidak mengalami penurunan, malah mengalami peningkatan. Nah, jadi kira-kira apa nih yang menyebabkan kenapa laba dari si Pewon ini turunnya sedalam 90%? Mari kita cek di laporan laba rugi dari si perusahaan tersebut. Ini dia. Oke, setelah kalian melihat tadi, nah bisa kita lihat nih angka terbesar dari hal-hal yang menyebabkan si Pewon ini mengalami penurunan laba itu terjadi pada keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing. Nah, ternyata si Pewon ini itu mengalami banyak kerugian
kerugian pada kurs mata uang asing, teman-teman. Oke, kita bakal cek detailnya. Ini dia detailnya. Nah, oke, jadi sebenarnya si Pewon ini itu dia mengalami kerugian kurs mata uang asing sebesar 550.621.485 rupiah, teman-teman. Itu pada tahun 2020. Sedangkan kalau dicek tahun 2009 yang tadi di tabel, itu si Pewon itu mengalami keuntungan sebesar 63.022.072 rupiah. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan kenapa Pewon labanya itu turun 90%. Nah, ini terjadi karena memang saat bulan Maret itu, dari Januari sampai Maret, itu kalau kalian ingat lagi, itu kan mata uang rupiah itu melemah, ya kan? Itu sampai kalau nggak salah 16 sampai 17 ribu kalau saya nggak salah. Nah, ini detailnya sudah ditulis tadi, bahwa pada laporan keuangan yang dibuat, itu kurs mata uang asing atau rupiah terhadap dolar itu tercatat 16.367 rupiah. Nah, pada tahun 2019 itu kurs yang dicatat di laporan keuangannya adalah 13.900. Jadi hal inilah yang sebenarnya menyebabkan laba dari si Pewon ini turunnya 90%. Jadi bukan akibat dari operasional dari si Pewon tersebut. Jadi kalau bagi yang masih galau nih, Pewon sebenarnya bagus apa enggak sih? Itu sudah menjawab sama teman-teman. Jadi sebenarnya labanya ini turun bukan karena operasional, tapi karena faktor lain, yaitu kurs mata uang itu sendiri. Jadi semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kalian yang lagi pegang Pewon atau yang lagi pantau. Saya percaya kalian bisa jawab sendiri apakah Pewon masih oke apa enggak. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.